Salam Minggu Okuli untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memasuki Minggu Okuli, yaitu mataku tertuju kepada Tuhan. Saya mengaranap do mataku dopak Jehovah. Firman yang begitu indah yang akan menyegarkan kita, akan kita dengarkan untuk menjadi bahagian daripada hidup kita, dan kita renungkan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Tawarikh 22 ayat 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada Minggu Okuli, mataku tertuju kepada Tuhan, mengaranap do mataku dopak Jehovah ini. Kita mau diajak dengan sebuah topik, mengarahkan hati jiwa untuk mencari Tuhan. Mengarahkan hati jiwa untuk mencari Tuhan. Sebuah topik yang begitu indah. Ketika Okuli mengatakan bahwa mataku tertuju kepada Tuhan, dan topik diarahkan agar hati jiwa kita mencari Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita sudah mendengarkan pembacaan firman tadi, maka kita akan pahami dengan jelas bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik kisah ini, yaitu Daud yang sudah tua, sudah ujur umurnya. Dia merasa bahwa pendirian bait suci adalah sesuatu yang harus dilakukan, sehingga secara totalitas dia sudah melakukan yang terbaik. Dia mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan barang-barang berharga lainnya agar rumah Tuhan didirikan, di mana tempat umat untuk berjumpa dengan Tuhan, kemudian tempat Allah menyatakan kehendaknya. Simbol yang akan diberikan adalah dimasukkanlah tabut perjanjian ke dalam rumah Tuhan itu. Karena memang dalam Israel itu, rumah Tuhan adalah simbol kehadiran Allah. Ketika sudah ada di tengah-tengah mereka, mereka merasa nyaman bahwa Tuhan sudah ada di dalam kehidupan umat itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Salomo sudah merasa ujur dan segalanya sudah disiapkan, dia menyadari keterbatasannya. Dia menyadari bahwa tangannya penuh dengan darah,
karena melakukan peperangan yang begitu banyak. Dia menyadari dia adalah orang berdosa yang tidak layak untuk mendirikan bait Allah. Tapi dia juga mengetahui bahwa pendirian bait Allah itu diserahkan kepada anaknya yang bernama Salomo, dan itulah yang akan diwariskannya. Diberikan semangat kepada Salomo agar terus melanjutkan daripada pembangunan bait Allah. Itulah latar belakangnya kitab Tawarikh, di mana pendirian bait Allah yang direncanakan oleh Daud akan dieksekusi langsung oleh anaknya Salomo. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca ayat 14 sampai kepada ayat 19, maka jelaslah bagi kita ada berbagai ritme kehidupan, ritme iman, dan pergumulan-pergumulan yang dinyatakan sebagai orang yang mengarahkan hati pikiran jiwa kepada Tuhan, yang mengarahkan okuli, yaitu matanya tertuju kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat 14 sangat jelas dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahanku, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sama banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya dia tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu baru, kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Saudara terkasih, dalam keterbatasan daripada Daud, dari dalam kelemahan yang terjadi di dalam dirinya, dia selalu melakukan yang terbaik yang dapat dia lakukan kepada Allah. Keterbatasan tidak menutupi hati, pikiran, dan tindakannya untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Itu adalah orang yang selalu melihat Allah. Dia tidak terbatas kepada dirinya. Dia tidak dibutakan oleh keinginannya, tapi dia diarahkan oleh semangat pengenalannya kepada Allah. Saudara terkasih, itulah hal yang sangat luar biasa melalui firman Tuhan pada hari ini, yaitu jangan dibatasi oleh keterbatasan untuk berbuat yang terbaik, tapi lakukanlah semaksimal mungkin. Dan di dalam apa yang kau lakukan, jangan kau batasi bahwa salayalah yang harus melihatnya. Orang percaya apa yang dilakukannya bukan harus dia yang harus menikmati, tapi dia juga sadar apa yang dilakukannya harus dinikmati orang-orang yang di luar dirinya. Yang kedua, melalui firman Tuhan kali ini, di dalam ayat 15 dikatakan, lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Saudara terkasih, di dalam keterbatasan kita, ketika kita tidak bisa untuk mengakhirinya, percayakan kepada orang yang engkau percayai, dan buat dia sadar bahwa ada di sekitarnya yang mampu untuk membackup dia, yaitu Allah Tuhan kita. Saudara terkasih, ketika kita di dalam keterbatasan kita mampu melakukan yang terbaik, kita pasti meyakini juga orang yang ada di sekitar kita juga mampu untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, jangan fokus kepada kehebatanmu, kemampuanmu, tapi juga adalah pemimpin yang baik mampu menghadirkan pemimpin setelah dia dan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya, memotivasi di dalam hidupnya, bukan menjatuhkan, tapi mengangkat orang lain untuk menjadi lebih hebat daripada dirinya. Daud menyadari di dalam dirinya bahwa dia tidak akan bisa melanjutkan, tapi dia mengingatkan kepada anaknya, lihat di sekitarmu, banyak potensi, banyak kekuatan, dan gunakanlah itu. Yang terutama adalah
mulailah bekerja. Saudara terkasih, kehidupan kita tidak bisa hanya sebatas angan-angan, sebatas mimpi, sebatas sebuah opini, tapi mulailah bekerja. Ketika orang yang mulai bekerja, dalam ayat 16 sangat jelas dikatakan, Tuhan kiranya menyertai engkau. Ternyata pekerjaan kita harus di dalam penyertaan Tuhan. Harus di dalam penyertaan Tuhan. Bukan mengandalkan diri, bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan kehebatan kita. Tapi sadarilah penyertaan Tuhan lebih besar dan lebih hebat. Saudara terkasih, firman ini mengingatkan dalam yang kedua adalah delegasikan pekerjaanmu dan ingatkan orang yang menerima itu harus dalam penyertaan Tuhan, karena engkau juga sudah merasakan penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam firman Tuhan ayat 17 kita melihat sampai 18. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan mengaruniakan keamanan kepada segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Saudara terkasih, apapun yang engkau rancang dalam hidupmu, takluk dan tunduklah kepada Tuhan. Ketika engkau melakukan sesuatu dan perasaanmu gagal, takluk dan tunduklah kepada Tuhan. Ketika engkau merasa hebat dan berhasil, ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kesempatan itu, bukan karena kehebatan kita. Oleh karena itu, takluk dan tunduklah kepada Tuhan. Saudara terkasih, begitu indah firman yang mengatakan takluk dan tunduk kepada Tuhan. Ketika Daud memperlihatkan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan mencukupkan, bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam pekerjaan yang dilakukan, namun dia juga mengingatkan takluk dan tunduklah kepada Tuhan. Yang keempat, melalui firman Tuhan dikatakan ayat 19, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Saudara terkasih, itu adalah hal yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama tadi, dalam keterbatasan tetap melakukan yang terbaik. Dan yang kedua, memberikan dukungan sepenuhnya di dalam memberikan tugas dan delegasi. Yang ketiga, arahkan hati pikirannya untuk melihat pekerjaan kepada Tuhan. Dan yang keempat yang luar biasa ini adalah arahkanlah hati jiwamu untuk mencari Allah. Saudara terkasih, bukankah hidup kita yang saat ini mungkin banyak yang kita inginkan, banyak yang kita lakukan menurut pikiran dan perasaan kita, dan kalau tidak belum berhasil, tetaplah lakukan yang terbaik, karena yang engkau layani bukanlah manusia, tapi Tuhan. Manusia hanya merasakan pelayanan, dan Tuhanlah yang akan dipermuliakan melalui pelayanan. Jangan kita mengarahkan pelayanan kita adalah untuk kita, tapi untuk Tuhan. Coba kita bayangkan, kalau seorang yang sudah tua menanam pohon, umpamanya durian kampung, di mana usianya sekitar 7 bahkan sampai 15 tahun baru berbuah. Apakah dia sempat untuk memakannya? Bisa saja iya, tapi masih sedikit hasilnya.
hasil yang besar ketika di atas 15 tahun, karena pokoknya sudah besar. Apakah dia yang menikmatinya? Belum tentu. Tapi dia melakukan yang terbaik, agar orang setelah dia menjadi merasakan berkat melalui upaya daripada kesulitan yang dilakukan. Ketika kita membangun sebuah gedung yang tinggi, yang kokoh dan megah, tahukah kita akan ditanam sebuah besi yang besar dan agak dalam. Itu harus kokoh dan luar biasa. Kemudian ditutup dengan tanah. Apakah itu kelihatan? Tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan itu menjadi memperkokoh bangunan untuk menjadi berdiri megah. Demikianlah juga kehidupan kita. Jangan arahkan kepada yang kelihatan, tapi arahkan kepada Tuhan, Sang Pemberi kesempatan bagi kita melakukan maksimal di mana dan apapun yang kita lakukan. Ketika itu dengan tulus kita lakukan, kita tidak peduli dengan hasil yang terjadi, tapi kita peduli dengan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Dan yang kedua, sebagaimana Raja Daud memberikan delegasi kepada orang yang setelah dia sudah merasa bahwa dia tidak mungkin bisa melakukan, tapi dengan lapang hati apa yang dia lakukan itu dilakukan oleh generasi selanjutnya. Demikianlah generasi kehidupan orang percaya sesungguhnya. Ada sebuah lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Apapun jabatanmu saat ini, apapun pekerjaanmu saat ini, dimanapun posisimu saat ini, lakukanlah yang terbaik. Dan sadari, tidak selamanya engkau di tempat itu, dalam posisi itu, dalam keadaan itu. Dan ketika engkau tidak bisa menikmati buahnya, syukurilah bahwa engkau telah melakukan yang terbaik. Dan lihatlah Tuhan Sang Pemberi amanat ke dalam kehidupan. Dan kemudian ingatkan, sebagaimana engkau mengarahkan diri kepada Tuhan, kepada delegasi selanjutnya juga, ingatkan bahwa harus tetap mengarah kepada Tuhan. Dan di dalam segala kehidupan kita, ayat 16, ayat 19 sangat jelas dikatakan bahwa mulailah bekerja. Ayat 19, mulailah mendirikan. Ternyata kehidupan kita jangan hanya sebatas opini, sebatas gagasan, sebatas kata-kata, tapi mulailah dengan memandang kepada kehendak dan keputusan Allah. Orang yang hanya menghayal tanpa bertindak akan menjadi sebuah kesia-siaan. Namun ketika iman kita dibungkus dengan tindakan nyata, maka akan menjadi sebuah yang terbaik. Ayat 19 dikatakan, arahkanlah hati dan jiwamu hanya kepada Tuhan. Jauhkan kepentingan daripada apa yang kau lakukan. Jauhkan keinginan, kemanusiaanmu daripada apa yang kau lakukan dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang selalu dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Mungkin banyak orang yang salah duga, salah pikir, dan salah tanggap dengan apa yang kau lakukan. Jangan menjadi sakit hati. Tetap tenang, lakukan yang terbaik, muliakan Tuhan. Karena memang kita bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Tapi orang yang menyenangkan Tuhan pasti akan menaburkan kesenangan bagi orang di sekitarnya. Saudara terkasih, firman yang begitu indah dalam Minggu Okuli, agar mata hati kita, jiwa kita tetap memandang kepada Tuhan. Dalam kegagalan, pandanglah Tuhan.
dalam mendelegasikan tugas yang baru. Jangan ingat kehebatanmu, jangan ingat profesionalismemu, tapi ingatlah Tuhan. Dan ketika engkau mau melakukan sesuatu, mulailah bekerja, bergeraklah, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirimu. Dan yang keempat, firman ini mau mengingatkan juga dalam kehidupan kita. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Jangan mencari jabatan, jangan mencari uang, jangan mencari popularitas, jangan mencari hal-hal duniawi yang mungkin menarik dalam hidupmu. Tapi carilah Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Senangkan hati Tuhan, maka engkau akan menjadi terberkati. Melalui firman ini, kita mau diingatkan, meskipun engkau tidak bisa menikmatinya, atau mungkin engkau tidak bisa melakukan yang maksimal, tapi lakukanlah yang terbaik. Dan ketika engkau tidak bisa, delegasikan kepada yang lain, dan ingatkan dia untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ingatkan dia akan potensi-potensi di sekitarnya agar dia melakukan yang maksimal. Kemudian sadarkanlah dan sadarilah hidupmu ini terbatas. Tidak sih bisa semua engkau lakukan, tapi biarlah yang kau lakukan selalu mencari Tuhan agar Tuhan dipermuliakan. Melalui firman Tuhan ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan keterbatasan tidak menghalangi untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Yang kedua, kita juga harus menyadari kita adalah terbatas, tapi Tuhan itu bisa mencukupkan di sekitar kita untuk menjadi menopang kita dalam keterbatasan kita. Ayat 15 dan ayat 16. Ayat 16 juga diingatkan kepada kita, dan juga ayat 19. Mulailah sekarang. Jangan terlena dengan apa yang kau pikirkan, dengan konsep-konsep dalam dirimu, dan mengatakan, tunggulah setelah saya nanti baru saya lakukan. Jangan. Apa yang bisa kau lakukan saat ini, lakukan. Karena ketika engkau sudah melakukan yang terbaik, Tuhan akan juga memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan fokus kepada yang kelihatan. Fokuslah kepada Tuhan, Sang Pemberi pelayanan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman begitu indah, mengingatkan kami untuk selalu mengingat Tuhan dalam hidup kami. Mata kami selalu tertuju kepada Tuhan, dan kehidupan kami dipenuhi oleh penyerahan diri sepenuhnya kepada kasih Allah. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami, dan setiap kami pelaku-pelaku firman dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.